penghidunya itu lebih meningkat daripada yang lainnya dari orang yang bukan hamil ya. Kemudian parosmia, dia tidak bisa mengenal bebauan. Jadi misalkan dia cium apa, tapi dia tidak tahu itu, ya. Jadi tidak bisa bedakan ini kopi kah, ini teh kah, dia tidak tahu, ya. Itu namanya parosmia. Kalau kakosmia, segala sesuatu yang dia cium, dia bilang busuk, bau tai, bau apa. Jadi dia sesuatu, dia yang harum pun dia kasih tahu bahwa dia interpretasinya jelek, busuk, baunya busuk. Padahal sesuatu yang harum pun dia bilang busuk, itu kakosmia, ya. Jadi itu ada interpretasinya. Dia normal, dia menurun, meningkat sekali, pembauannya dia rasa bau busuk, ya. Kemudian tidak mengenal bebauan, biar bau tajam pun, parosmia tuh biar bau tajam pun dia tidak tahu bahwa itu apa, ya. Padahal kalau kita dari jauh parfum saja dia tidak tahu bilang itu bauannya apa, dia tidak mengenali bau-bauan. Ya itu yang nervus pertama. Ya, nervus kedua. Nervus kedua kita untuk memeriksa lapangan pandang pasien ya. Jadi kita sampaikan ke pasien, Pak akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang untuk menilai nervus 2 pasien. Nervus 2 apa ya? Nervus optik. Jadi pasien duduk berhadapan yang pemeriksa 1 meter ya. Berhadapan. Kemudian kalau kita periksa mata kanan pasien, mata kiri pasien yang ditutup, ya, bisa pakai tangan pasien saja kah, atau pakai penutup mata ataupun kertas juga bisa, ya. Jadi pokoknya berlawanan. Kalau kita periksa pasien punya kanan, kita lihat pakai kiri, ya. Kemudian memeriksa jika ingin memeriksa mata kanan, pemeriksa tidak pakai mata kanan, jadi silang. Jadi kalau kita periksa pasien punya mata kiri, kita pakai pasien pemeriksa mata kanan. Yang sebaliknya, periksa pasien punya mata kanan, kita pakai mata kiri, ya. Kemudian melihat gerakan jari pemeriksa, mulai dari arah pasien mulai menggerakkan jari pemeriksa, ia dari gerakan luar ke dalam. Jadi kita dari luar, kita minta pasien menggerakkan bola matanya, bukan kepalanya yang digerakkan, ya. Karena kita menilai ini adalah gerakan bola matanya, lapangan pandangnya, ya. Jadi memberitahukan pasien dia lihat enggak, ya. Pasien tetap pasien tetap lihat ke kita. Ini kan lapangan pandang, jadi lapangan pandang kita mau lihat bahwa dia ke lapangan pandang itu seluas apa. Jadi dia tetap pasien menghadap ke kita punya tangan jauh begini, belah di sini dia lihat enggak, lihat sampai di tengah, ya. Nah, jadi interpretasinya adalah pemirsa lapangan pandang kita menentukan batas perifer dari penglihatan pasien, ya. Sinar yang datang dari fiksasi jauh di makula. Jadi kita begini ya, Pak, saya periksa mata kanan Bapak, tolong tutup pakai mata kiri, tangan pakai mata kiri, di mata kiri pakai tangan, ya. Jadi begini, jadi tutup, kita periksa mata kanan, berarti kita bisa pakai mata kiri. Bapak tetap lihat ke saya ya, ini jari di ujung Bapak lihat, ini lihat. Nah, berarti interpretasinya baik, ya. Berarti lapangan pandangnya luas, ya. Dan batas perifernya cukup. Jadi satu titik mau kita pakai jari pun, ataukah kita pakai misalkan pen light, ya. Misalkan begini, Pak tetap tutup lagi mata. Jadi kalau misalkan kita balik, tadi kan kita periksa mata kanan, sekarang kiri, pemeriksa pakai mata kanan, ya. Jadi misalnya gini, Pak lihat cahayanya, nah, lihat. Nah, dari luar ke dalam. Jadi supaya kita lihat, kita menilai lapangan pandang pasien, ya. Jadi jangan lupa itu. Nanti kamu bikin silang, bukan silang. Sorry tadi saya salah bilang ya, bukan silang. Jadi kita periksa mata kanan pasien, kita pakai mata kiri pasien, pemeriksa kanan, ya. Jadi searah.
tujuannya. Kita mau menilai batas lapangan pandang pasien ya, batas perifer dari penglihatan pasiennya. Nah, itu untuk nervus 2. Nah, 3, 4, dan 6 ini apa tadi? Sama juga ya untuk bola mata. Jadi kalau untuk yang pertama ya adalah kita menilai apakah ptosis atau tidak. Apakah ptosis? Ptosis itu apa? Jadi kelopak mata tidak bisa terbuka ya, jadi begini seperti ini, matanya tidak bisa naik, itu namanya ptosis. Kalau exophthalmos apa? Exophthalmos apa? Soalnya endokrin saya tidak tahu exophthalmos. Yang matanya mau keluar, Matanya mau keluar. Iya, jadi mata melotot itu namanya exophthalmos. Endophthalmos malah kebalikan, dia malah agak ke dalam. Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi untuk menilai kelempuan nervus 3 itu dengan kita minta kita melihat saja pasien apakah dia matanya ptosis atau tidak, exophthalmos atau tidak, apakah dia endophthalmos. Ya, jadi kita perhatikan saja pasien matanya seperti apa. Biasanya pasien-pasien Bell's palsy seperti Bell's palsy itu mata datang, mata sulit terbuka. Ya, biasanya mata sulit terbuka. Kemudian kalau stroke biasanya kan sesisi, langsung sesisi, misalkan dibilang lemah separuh badan. Nah, kalau bedanya Bell's palsy itu dia hanya kena nervus facialis saja, dia tidak mengena bagian yang lain, ya, persarafan yang lain. Beda dengan stroke. Ya, jadi itu yang kita nilai. Ya, interpretasinya kalau dia memang kelempuhan nervus 3, berarti itu tadi mata tidak bisa tertutup ya, jadi kelopak mata jatuh, lihat tuh dia gambar, jadi dia cuma begini, jadi mata tidak bisa terbuka, satu terbuka satu tertutup. Jadi kita nilai apakah kiri kanan kah ya. Kemudian biasanya juga ini pada mistenia gravis juga. Kalau mistenia gravis itu kelempuhan mulai dari anggota tubuh bagian atas, jadi dari atas dulu ke bawah sampai lumpuh kaki. Beda dengan terbaliknya dengan GBS. Apa GBS? GBS. Guillain syndrome ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia itu GBS, dia kelumpuhan mulai dari arah ekstremitas bawah, dari kaki dia bawa ke atas. Jadi keluhan pasien, saya lemah, saya lemah dok, awalnya dari kaki, sekarang sampai bawah sampai di atas. Jadi awalnya dari bawah ke atas itu mengarah ke penyakit GBS. Ya, kalau mistenia gravis, mistenia gravis, dia malah kelumpuhan dari atas. Jadi biasanya keluhannya, dok saya awalnya mata saya tidak bisa tertutup, tidak bisa terbuka. Saya punya mulut mencong, badan saya mulut saya tidak rasa, badan saya kaku semua tidak bisa digerakkan, mati rasa tidak bisa digerakkan dari atas ke bawah. Itu GBS. Perbedaannya GBS sama mistenia gravis, kelumpuhan dari atas sama kelumpuhan dari bawah. Ya, jadi pertama itu yang dinilai dulu. Ya. Setelah itu kita nilai, perhatikan besarnya pupil pada mata kiri dan kanan, apakah isokor, anisokor. Jadi bentuk pupilnya normal atau tidak. Jadi normalnya pupil itu harus apa? Normalnya pupil. Kena cahaya meiosis. Tapi kalau pasien-pasien dengan kita juga misalkan pasien-pasien stroke perdarahan, kita periksa pupil, anisokor, kita curiga ada sesuatu perdarahan di otak, ya, pada pasien-pasien dengan pupil yang anisokor. Jadi
Jadi kita nilai pupil mengecil disebut miosis, membesar disebut midriasis, ya. Jadi pasien kita lihat, kita perhatikan pupilnya. Kalau dengan seperti ini kita tidak bisa kentara, tidak bisa melihat, kita bisa pakai dibantu dengan pen light, ya. Jadi Pak lihat saja ke depan, ya. Jadi kita perhatikan, oke. Bukan buka mata langsung senter-senter begini, enggak. Supaya kamu lihat apakah ada refleks cahaya juga atau tidak, ya. Oh, ini langsung refleks pupil cahaya sebelah bawahnya, nomor 4. Jadi pupil itu mata kiri dan kanan, ya. Mata kiri dan kanan. Misalkan setelah dengan secara langsung kamu tidak lihat, kan harusnya dia kan pupil kan isokor, harusnya isokor, harus keduanya sama. Kalau anisokor salah satunya tidak sama. Jadi ada diameter pupil, ya, mulai dari 2 mm, mulai dari normalnya itu 2 sampai 4 mm. Kalau dia sudah membesar sekali sampai midriasis total biasanya 5 sampai 6, ya. Jadi ada isokor, anisokor, miosis sampai midriasis. Jadi ada ukurannya, coba nanti lihat masing-masing, ya. Ada ukuran dari pupil. Dia normalnya apa? Rata. Normalnya bulat, rata. Pokoknya dia normalnya bulat dan rata. Kalau dia tidak rata, ya kemungkinan apa? Apakah bawaan genetika? Apakah ada pernah trauma kah? Ya. Nah, setelah itu senter tadi reaksi pupil terhadap cahaya. Jadi disuruh pasien melihat ke arah yang jauh satu titik. Pada keadaan normal, pupil mengecil setelah kita memberikan cahaya. Jadi itu namanya refleks cahaya positif, ya, interpretasinya refleks cahaya positif. Nah, jadi Pak lihat tetap ke depan, ya, lihat ke depan satu titik ke depan jauh di sana, atau lihat tasnya saya. Nah, kita buat kayak tadi, ya. Kita lihat kalau pas di center berarti dia pupilnya mengecil, dia miosis, ya, itu interpretasinya. Jadi kita interpretasinya kita tulis refleks cahaya positif. Kalau dia tidak mengecil, kita tulis refleks cahaya negatif, ya. Kemudian selanjutnya pemeriksa memperhatikan pupil mata satunya lagi, apakah pupilnya ikut mengecil atau tidak, ya. Jadi jika pupilnya ikut mengecil berarti reaksi cahaya tidak langsung positif. Itu kan tadi secara langsung, ya. Jadi kita lihat untuk pas kita memberikan cahaya, itu kita lihat secara langsung refleks cahaya positif. Kita tetap perhatikan, makanya tadi bilang jangan senter tengah dari samping, supaya kita memberikan cahaya di mata yang sebelah, kita memperhatikan refleks yang tidak langsung, dia positif lagi atau tidak. Ya, jadi interpretasinya jika pupilnya ikut mengecil berarti refleks cahaya yang tidak langsung positif. Ya, paham nggak? Paham, ya. Jadi refleks pupil cahaya langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung kita perhatikan yang kita senter, ya. Nah, dari samping sini kita lihat. Nah, terus kita perhatikan yang setelah yang tidak langsung, kita perhatikan yang kanannya, yang sebelahnya, apakah dia mengikuti nggak pupilnya mengecil atau tidak. Kalau dia ikut mengecil, kita tulis interpretasinya refleks cahaya tidak langsung positif, ya, tidak langsung positif. Kemudian apalagi refleks pupil pada benda dekat. Jadi pasien diminta melihat jauh, kemudian disuruh untuk melihat dekat, ya. Misalkan jari atau benda yang ditempatkan di depan mata. Refleks akomodasi dianggap positif bila terlihat pupil kecil. Kalau misalkan pada kelumpuhan, ada gangguan defisit pada nervus 3, refleksnya negatif, ya. Jadi misalkan dari jauh, Pak lihat ini, ya, lihat pulpennya, ya. Jadi kalau setelah kan pasien buka mata nih, ya. Jadi setelah kita dekatkan secara dekat, ya, dari jauh tiba-tiba secara dekat di depan mata, ya. Dari jauh tiba-tiba di depan mata kita mendekatkan, ya. Jadi refleks pupil benda dekat.
Jadi pasien diminta melihat jauh, kemudian jari kita kemudian disuruh untuk melihat dekat. Bukan, salah. Jadi misalkan pasien kita minta melihat jauh, melihat jauh, bukan kita mendekatkan. Jadi dia lihat jauh, bukan benda yang kita pegang kita dekatkan ya. Saya salah persepsi. Jadi di depan dia lihat minta ke depan jauh penglihatannya, kemudian kita memberikan sesuatu benda tepat di depan mata. Disuruh dia lihat jauh, kemudian dia lihat ada benda di depan mata. Lihat bendanya, Pak, lihat dulu satu titik yang jauh ya, Bapak lihat sana atasnya. Nah, kemudian kita memberikan, lihat Pak, langsung lihat untuk benda ini. Jadi kita perhatikan langsung apakah ya ada refleks pupilnya untuk benda dekat atau tidak. Jadi anggapnya positif bila pupilnya mengecil. Kalau tidak berarti interpretasinya kalian kelumpuhan nervus 3 ya, ataupun nervus 3 refleks negatif ya, negatif. Kemudian nervus untuk pergerakan bola mata ya, jadi ingat ya, untuk bola mata itu saraf 3, 4 dan 6 ya. Kemudian pergerakan bola mata, pemeriksa menempatkan pulpen pada posisi vertikal sejauh 50 cm dari mata pasien dalam arah penglihatan sentral. Jadi tangan lain memegang kelopak mata atau dagu pasien untuk fiksasi. Jadi kita mengarahkan pena dari lateral ke medial ya, kemudian dari atas ke bawah ya, lateral atas ke bawah dan kemudian miring ya. Jadi dari kiri dari lateral ke tengah kemudian dari atas ke bawah, dari sebelah lagi untuk yang untuk miringnya, kemiringannya dari bawah ke atas ya. Di situ apa yang kita nilai? Kita lihat adalah pasien mata diplopia enggak, dia penglihatan ganda atau tidak ya. Kita tanyakan ke pasien, dia lihat penglihatannya 2 atau tidak. Kalau bendanya kan 1 harusnya, ada lihat 2 atau tidak. Setelah interpretasinya, bila pasien tidak dapat menggerakkan bola mata ke arah lateral, berarti kemungkinan ada parese ya, ada parese atau kelemahan di musculus rectus lateralis yang mempersarafi nervus 6 ya. Itu kalau dia dari arah lateral. Kalau dia tidak bisa menggerakkan ke arah medial bawah, berarti curiganya parese atau lumpuh pada musculus lumpuh pada area musculus obliquus superior yang bersarafi oleh nervus 4. Nah, bila pasien tidak bisa menggerakkan bola mata ke arah selain lateral dan medial bawah, berarti curiganya parese nervus 3. Nah, diplopia, jadi dia melihat kembar, dia lihat double ya. Itu biasanya dijumpai pada kelumpuhan otot penggerak mata ya. Tentukan pada posisi mana timbul diplopia. Apakah kita bisa tutup, bila satu mata ditutup, bayangan mana yang hilang. Nah, jadi ini kita minta pasien melihat ya. Kita bisa melihat pasien, misalkan kita curiga pasien kan tidak menutup mata nih untuk yang pemeriksaan awal toh, tidak menutup mata pasien, jadi tetap begini. Dan setelah itu kalau memang ada dijumpai penglihatan ganda, baru kita bisa tutup satu mata dan kita cari mana bayangan mana yang hilang ya. Oke, jadi dari pertama adalah menggerakkan pena ya, menggerakkan pena dari arah lateral dulu ya, lateral dulu, atas ke lateral berarti atas. Pak, matanya yang digerakkan, bola mata yang digerakkan dan kepalanya ya. Nah, jadi dia dari atas dulu, dari atas.
atas, misalkan kita fiksasi, boleh pegang dagunya kak, bisa boleh kepalanya kak, boleh ya. Kita lihat, kemudian ke lateral ya, dari atas ke lateral. Lateral berarti kan keluar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bawah ya, kemudian bawah medial, dari atas lateral, kemudian dari bawah lagi. Pak mengikuti ya, dari bawah ke medial. Setelah itu dari bawah medial kemudian atas lagi ya Pak, ikuti saja dari atas ke bawah medial. Setelah itu dari lateral ke medial, lateral ke medial, atas lateral, bawah medial, atas medial, bawah lateral ya. Jadi ingat dia seperti berputar ya, dari atas lateral, kemudian bawah medial, atas medial, kemudian lateral ke medial ya. Jadi intinya adalah itu, kita melihat apakah pasien ada penglihatan ganda, diplopia atau tidak ya. Bila ada kita bisa tutup satu mata ya. Untuk bikin ulang lagi, kita perhatikan untuk kita pastikan mata kiri atau mata kanan yang ada bayangan dua atau penglihatannya dua ya. Tapi interpretasinya adalah tadi, kalau dia tidak bisa, bola matanya tidak bisa mengikuti ke arah lateral, berarti dia pareset di musculus rectus lateralis yang diperserafi nervus 6 ya. Jadi kalau dia tidak bisa ke arah lateral, ingat saja dia pareset nervus 6 ya, di musculus lateralis yang diperserafi nervus 6. Kalau dia tidak bisa ke arah medial bawah, berarti tadi kamu suruh dari yang bawah ke medial ya, itu dia tidak bisa, berarti parese atau lemah pada musculus obliquus superior yang diperserafi oleh nervus 4 ya, nervus 4. Kalau dia tidak bisa menggerakkan bola mata selain lateral dan medial bawah, berarti dia ada kelumpuhan pada nervus 3 ya. Jadi ingat, dia tidak bisa ke arah lateral, dia lemah kranial 4 ya, persarafan 6. Kemudian kalau dia tidak bisa menggerakkan ke arah medial bawah, berarti nervus cranialis 4. Kalau dia tidak bisa menggerakkan mata selain lateral dan medial bawah, berarti kranial 3 ya. Intinya kalian harus tahu bahwa penggerakan bola mata dipersarafi oleh 3 nervus, 3 saraf, 3, 4, dan 6. Nah, setelah itu pemeriksaan nystagmus. Nah, biasanya pada pasien-pasien apa? Kalau kita langsung pemeriksaan nystagmus. Apa? Jadi pemeriksaan nystagmus ini dilakukan pemeriksaan gerakan bola mata yang gerakan bolak-balik ya, gerakan bolak-balik. Jadi kita meminta pasien melihat terus ke satu arah, kemudian tiba-tiba dia ke lain arah ya. Jadi kita ke kiri ke kanan, tangan kita ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Itu dia ada gerakan bola matanya seperti apa. Apakah terjadi gerakan bola mata, berarti ada penilaian nystagmus. Nystagmus pada pasien vertigo. Jadi pasien-pasien kalau datang keluhannya pusing ya, pusing berputar dok, disertai mual muntah ya, disertai mual muntah. Nah, kita periksa selain pemeriksaan neurologi lainnya,
kita berfokus pada pemirsa nistagmus, ya, pergerakan bola mata. Jadi kita menilai gerakan bola mata pasien. Jadi Pak lihat ya, lihat mengikuti ya. Jadi ya, jadi kita langsung secara cepat kita bisa melirik ke satu arah. Melirik ke satu arah, misalkan kanan. Ke kanan saya, udah dia lihat. Terjadi ada gerakan bola mata kan. Itu kalau dia kalian lihat kalau dia tergoyang-goyang, nah itu berarti nistagmusnya positif. Ya. Jadi interpretasinya kalian tulis nistagmus positif. Jadi ada gerakan bola mata yang involunter, jadi dia bergerak-gerak, gerakan bola mata gerak-gerak. Ya. Ada pasien-pasien itu tadi keluhannya pusing dengan pasien-pasien vertigo, BPPV, ya. Itu yang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nervus 5, ya. Nervus 5 itu kita lakukan sentuhan ringan pada 3 cabang. Ya, tadi toh saya bilang ada 3 cabang. Toh, itu dia di daerah oftalmik, kemudian daerah ramus, maksila, kemudian di bawah mandibula. Ya. Nah, di situ kita lakukan sentuhan saja dengan menggunakan kasa atau tisu yang dikasih runcing. Nah, setelah itu kita berikan saja misalkan dia sensibilitasnya dia bilang, oh saya kurang rasa. Jadi kalian bisa bedakan toh, oh saya kurang rasa. Bisa saja kalau bagian oftalmik berarti dia sensibilitasnya paresenya daerah cabang ramus oftalmik itu berarti daerah ini dahi, ya, mata, hidung dan sebagian dari mukosa hidung. Kalau untuk yang maksilaris, yaitu dia di bagian sensibilitas rahang atas, gigi atas, bibir atas, sinus maksilaris sama daerah mukosa hidung. Kalau dia penurunan sensibilitas area mandibula yang kamu berikan sentuhan, berarti dia itu memperserafi area di situ sensibilitas daerah rahang bawah, gigi bawah, mukosa pipi, kemudian dari sepertiga dari bagian depan lidah. Jadi itu yang kamu nilai. Jadi kamu bandingkan kedua sisi, ya. Jadi daerah oftalmik, kemudian daerah maksila dan daerah mandibula, ya. Oftalmik, maksila, mandibula. Jadi kamu berikan sentuhan saja. Bapak rasa sama rasanya sama. Pak rasa sama. Bapak rasa sama rasanya sama. Ya, berarti itu tadi interpretasi. Jadi kita lihat di bagian manakah yang ada penurunan sensibilitas. Berarti kemungkinan di area percabangan nervus 5 ini yang kamu harus tahu. Jadi misalkan kalau pasien 3 ya sudah kamu tulis interpretasi pada cabang 3- ketiganya, oftalmik, maksila sama mandibula terjadi penurunan sensibilitas. Kalau memang hanya daerah dahi saja bagian atas, ya kamu tulis saja bahwa dia penurunan sensibilitas pada nervus 5 cabang ramus oftalmika, ya. Oke. Kemudian penilaian motorik, ya, itu untuk penilaian sensorik, ya, untuk nervus 5. Kalau penilaian motorik, lakukan tes otot mastikasi. Jadi kita minta pasien untuk menutup giginya dengan kuat, ya,
menutup gigi dengan kuat, kita lakukan palpasi pada otot temporalis dan masseter. Masseter di mana? Otot masseter. Otot masseter di mana? Otot yang dipakai untuk mengunyah, masseter, ya, mengunyah. Jadi kita minta pasien untuk mengatupkan gigi dengan kuat. Jadi minta dia menggigit, kemudian kita perhatikan besar dari tonus serta bentuknya, ya. Kemudian minta pasien buka mulut. Kita perhatikan apakah ada deviasi rahang atas, deviasi rahang bawah, ya. Misalkan dia tidak bisa ke bawah, berarti kemungkinan ada deviasi ke arah lumpuhnya yang bagian mana, ya. Kemudian membuka dan menutup mulutnya melawan tahanan. Tempatkan kepalan tangan Anda di bawah dagu pasien untuk menahan gerakannya, ya. Tunjukkan bahwa Anda dapat melakukan tes rahang. Minta pasien sedikit buka mulut. Tempatkan jari tangan pada puncak mandibula dan kemudian ketuk jari tangan Anda secara ringan dengan palu refleks. Interpretasi tes rahang orang normal, terdapat sedikit gerakan, kadang tidak ada. Bila gerakannya hebat, kita interpretasi dengan refleks tinggi. Nah, jadi yang pertama adalah untuk nervus 5 ini, yang sensorik tadi sudah. Untuk motorik kita minta Pak bisa menggigit secara kuat, gigit kuat, gigi dan gigi ketemu, gigit secara kuat. Yang kita perhatikan apa? Sini daerah-daerah otot mastikasi, ya, otot mengunyah, daerah temporal maupun daerah masseter, ya, temporal masseter, ya, masseter otot mengunyah. So, jadi kita lihat, kita palpasi otot, jadi kita palpasi otot dari temporalis, ya, kemudian masseter, ya, ini masseter nih, otot rahang sini, masseter, mengunyah, ya, rahang sini, masseter. Jadi kita nilai. Kemudian setelah Bapak sudah menggigit, sekarang buka mulutnya, buka. Nah, jadi setelah kita minta buka mulutnya, kita perhatikan deviasi ini. Apakah dia bisa turun enggak ini dagunya? Kan tadi suruh menutup nih, tak? Apakah dia bisa turun enggak deviasinya rahang dagunya? Nah, itu juga yang kita nilai. Jangan sampai ada kelumpuhan di daerah mandibula tadi, ya, pada otot masseter yang mempersarafi nervus 5, ya, otot rahang sini, rahang, ya, rahang, deviasi dagu. Ya, setelah kita tadi palpasi otot temporalis, ya, temporalis ototnya, kemudian sini area masseter, rahang, ya. Setelah Bapak pasien menggigit, Pak buka mulutnya. Nah, jadi kita perhatikan apakah deviasi dagunya rahang bawah turun enggak? Nah, kalau tidak berarti mungkin kelumpuhan. Nah, setelah itu membuka dan menutup mulutnya melawan tahanan, ya. Jadi kita memberikan tahanan menggunakan kepalan tangan. Jadi kita kasih kepalan tangan di dagu, ya. Pak buka mulutnya. Nah, kita kasih tahanan yang kuat. Nah, kalau dia bisa berarti baik. So, jadi kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tes rahang, yang sedikit membuka mulutnya, kemudian tempatkan jari pada puncak mandibula, kemudian ketuk secara ringan dengan paru refleks. Jadi kita juga melakukan interpretasi tes rahang yang lain, ya. Jadi kita minta pasien sedikit membuka mulut, kemudian tempatkan jari pada puncak mandibula, ya, puncak mandibula. Kita lakukan
dengan paru refleks. Ini paru refleks, ya. Kita ketuk di jari kita, bukan langsung di bola pasien kaget. Jadi kita di jari-jarinya kita pakai paru refleks. Jadi kalau orang normal terdapat sedikit gerakan, kadang tidak ada, ya. Tapi kalau gerakannya hebat, berarti kemungkinan dia refleks tes rahangnya, kalian interpretasinya tulis meninggi. Normalnya kita orang normal itu tidak ada sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada tapi bahkan ada yang sedikit. Tapi kalau yang meninggi, ya, jadi gerakannya hebat. Berarti kita interpretasi dengan tes rahang meninggi, ya, tes rahang refleks meninggi. Oke? Jadi tes rahang. Jadi kita berikan ketukan ringan pada puncak mandibula. Puncak mandibula di mana? Di angulusnya, ya, daerah masseter. Ini kan kita masih menilai, intinya kita menilai di sini kan nervus 5 ini, ya, di tes rahang otomatis mandibula. Jadi di puncaknya di sini, ya, betul nggak? Puncak mandibula di sini. Baru kita minta sedikit pasien buka mulut, Pak. Bapak buka sedikit mulut, saya akan ketuk, ya. Nah, jadi kita ketuk, kita lihat gerakannya seperti apa. Ya. Nah, jadi ketuk ini bukan kamu ketuk kayak kamu ketuk paku. Jadi gerakan pergelangan tangan, wrist joint-nya yang bergerak, ya. Wrist joint-nya yang bergerak, pergelangan tangan yang bergerak. Bukan kamu kayak kamu ketuk paku begini. Pak, buka mulutnya sedikit, ya. Ya. Jadi kita mainkan ini, ya. Mau pakai satu jari pun boleh. Yang penting kamu kasih bantalan, jangan langsung ketuk pada mandibula pasien, ya. Mau ketuk kaki sudah pasien. Jadi kamu harus kasih bantalan. Apakah kamu satu jari boleh, ataukah dengan 2 jari boleh. Jadi si pasien dengan sedikit membuka mulut. Normalnya kita tidak ada goyangan gerakan apapun. Tapi kalau pasien-pasien dengan sensibilitas tinggi, kita ketuk refleksnya meninggi. Jadi kita interpretasinya tulis tes rahang meninggi, refleks meninggi, ya. Sampai sekarang nervus 5 masih paham? Sudah paham? Paham, ya? Memang di saraf yang paling banyak ini nervus pemeriksaan. Dan kadang pasti kalian bingung-bingung. Apalagi tadi nervus gabungan untuk optik, ya. Jadi ulang berlatih. Artinya skill itu berlatih. Kalau kamu tidak berlatih, parah, kamu akan lupa. Ya, sekarang lanjut pada pemeriksaan nervus 7. Ya, jelaskan pada pasien siapa. Kita akan melakukan pemeriksaan nervus 7, nervus facialis. Kita melihat area wajah Bapak, ya, apakah ada kelumpuhan, tidak ada parese atau kelumpuhan. Kan pasien tidak tahu parese, kemudian lumpuh saja, lumpuh sarafnya atau tidak, ya, kelumpuhan. Jadi yang pertama adalah kita lihat simetris tidak wajahnya kiri dan kanan, ya. Kemudian kita perhatikan di nasolabial dan sudut mulut, ya. Kita perhatikan di nasolabial. Nasolabial yang mana? Nasolabial. Sini kita lihat. Nasolabialis. Nasolabialis. Nah, kita lihat. Jadi kita lihat dengan sudut mulut. Perhatikan nasolabial, kemudian sudut mulut. Apakah ada ketidaksimetrisan wajah atau tidak? Kalau pasien-pasien belspasi, pasien-pasien stroke, datang itu sudah kelihatan. Tuh, biasanya ini sebelah begini. Ya, itu juga pasien belspasi ini, ya. Jadi begitu.
Jadi yang kita pertama adalah kita menilai area nasolabial sama sudut mulut, ya. Nasolabial sama sudut mulut itu kita perhatikan. Itu yang pertama pada nervus 7. Setelah itu kita perhatikan, kita nilai fungsi motoriknya. Yang pertama adalah kita suruh pasien angkat alis dan mengerutkan dahi, ya. Itu Nah, Pak, tolong kerutkan dahinya. Jadi diangkat, angkat. Nah, oke, simetris ya. Berarti simetris. Kalau ada kelumpuhan sisi berarti kadang sebelah tidak ada, ya. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali gerakan. Jadi kita nilai adalah suruh pasien mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Pak, angkat alisnya, kerutkan dahinya, ya. Nah, di situ kita nilai kelumpuhannya, apakah sesisi atau tidak, ya, tanpa simetris atau tidak. Jadi keduanya dahinya simetris tidak. Apakah satunya saja ataukah dua-dua? Itu yang kita perhatikan. Terus alisnya diangkat satu turun, satu naik, satu turun. Ya, kemungkinan ada pareseli yang satu yang tidak naik. Oke. Kemudian setelah itu Pak, pejamkan matanya. Bapak tutup mata, ya, tutup mata. Kalau dia yang lumpuh berat, itu dia tidak bisa, malah dia begini. Dia paksa tutup mata pun tidak bisa. Jadi matanya tidak bisa tutup mata, ya. Tidak bisa tutup mata. Kalau lumpuh ringan bisa tapi tidak rapat, ya. Bisa tapi masih kelihatan bola matanya, jadi tidak rapat, tertutup, palpebranya tidak tertutup dengan baik. Nah, jadi kita nilai, kemudian kita mengangkat kelopak mata dengan tangan pemeriksa, ya. Kemudian suruh pasien tutup mata lagi, pejamkan mata lagi. Jadi awalnya kan tanpa dipegang, toh Pak tutup matanya, nah, bisa tertutup kedua-duanya. Kalau dia tidak bisa sama sekali, kelumpuhan itu pasti tidak tutup mata, jadi tidak rapat. Nah, kemudian Pak coba tutup matanya. Jadi kita tahan di area kelopak mata, ya. Kita tahan di area kelopak mata, terus minta pasien untuk pejamkan mata. Jadi kita pegang kelopak matanya, tutup mata Pak, tutup, ya, tutup kuat. Nah, kita tahan, tutup kuat, tutup. Jadi pasien bisa kita lihat dia tertutup atau tidak, ya. Kemudian minta pasien menyeringai, senyum menunjukkan gigi gerigi, ya. Memonyongkan bibir, mengembungkan pipi. Jadi, Pak, Bapak senyum kasih keluar gigi, menyeringai, ya. Senyum persolen, kasih keluar semua gigi, ya. Keluar gigi, kemudian sekarang Pak monyongkan bibirnya, kasih maju bibir, ya. Menyungkan bibirnya, ya. Kasih monyong bibir sama mengembungkan pipi. Pak kasih kembungkan pipi. Jadi kita ajarkan pasien, karena ada pasien itu kadang tidak tahu, kita mengajarkan. Pak senyum, kasih keluar giginya semua, senyum, ya. Setelah itu monyongkan bibirnya Pak. Nah, Pak sekarang kembungkan. Nah, itu yang kita nilai. Apakah dia ada kelumpuhan nervus facialis, apakah di sisi saja ataukah dia dua-duanya, ya? Atau dia dua-duanya. Kemudian gejala Softek dibandingkan jalan mengetok di nervus 7 di bagian depan telinga. Kontraksi otot yang dipersarafi ada, berarti gejalanya Softek positif. Ini biasa pada pasien-pasien tetanus, ya, pada pasien-pasien tetanus. Jadi Softek positif bila kita ketok di bagian depan telinga ada kontraksi ototnya, ya. Jadi kita ketok kita rasa ada kontraksi otot enggak di depan telinga. Kalau tidak ada, kalau ada berarti kita interpretasinya positif. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien apa? Tetanus, ya. Pada pasien-pasien tetanus. Nah, jadi di depan telinga kita ketuk, tetap pakai bantalan, ya. Kita ketuk. Nah, kita rasakan apakah ada
kontraksi otot atau tidak. Normalnya tidak ada kontraksi otot, ya. Normalnya tidak ada kontraksi otot. Jadi pas depan telinga kita ketuk, ya. Normalnya itu tidak ada sama sekali. Kalau ada itu biasanya ototnya tiba-tiba berkontraksi. Nah itu biasanya pada pasien-pasien tetanus. Jadi tulis gejala suatu yang positif. Kemudian pengecapan. Sekarang pengecapan. Karena tadi saya bilang bahwa nervus 7 itu pengecapan anterior, indera perasa di lidah anterior, ya. Lidah depan itu ada fungsi pengecapan juga. Jadi kita minta pasien julurkan lidah, Pak, julurkan lidahnya. Kemudian kita bisa taruh garam atau gula, ya. Apa ini susu, ini gula. Jadi kita bisa taruh garam atau gula pada sepertiga lidah bagian depan. Kemudian kita minta pasien menyebutkan rasanya, ya, dia sebutkan rasanya. Kalau hilang berarti dia tidak tahu rasanya apa. Indera pengecapannya berkurang, tidak ada, berarti kelumpuhan pada nervus 7, ya. Nervus 7 karena dia hilang rasa pengecapannya di 2/3 lidah anterior. Tadi kalau posterior di nervus sarafik, indera pengecapan di posterior. Nah, jadi misalkan Pak, tidak. Pak, julurkan saja. Tahu juga ini gula baru, gula lama. Jadi minta saja, Pak, keluarkan lidahnya, julurkan lidah. Nah, jadi kita pastikan saya 2/3 di depan itu yang kita berikan gula ataupun garam, ya, kopi, ya. Terus kita tanya, Pak, Bapak rasa apa? Rasanya apa yang tadi Bapak saya berikan bahan ini, Bapak rasanya apa? Kalau dia bilang tidak rasa, tawar, padahal gula manis, garam asin, berarti kita curiga ada kelumpuhan pada pada nervus 7, ya. Nervus 7-nya karena sensasi pengecapan 2/3 anterior lidah berkurang, ya, hilang rasanya, bukan berkurang, hilang, tidak ada. Kemudian interpretasi, ya. Jadi interpretasi tadi kerusakan sisi pada upper motor neuron nervus 7 pada traktus piramidalis atau korteks motorik akan mengakibatkan kelumpuhan otot wajah bagian bawah yang tadi yang kita suruh menyeringai, kembungkan pipi, majukan mulut, ya. Nah, itu berarti kita curiga kerusakannya, kita tulis pada upper motor neuron nervus 7, ya. Kalau pada lesi lower motor neuron, semua gerakan ototnya lumpuh, semuanya lumpuh, ya, semuanya lumpuh. Berarti dia pada lesi kelumpuhan atau kerusakan pada lower motor neuron nervus 7, ya. Kalau pada Bell's palsy, kelumpuhan nervus 7 jenis perifer yang timbul secara akut tanpa ada kelainan neurologik lain. Jadi kalau Bell's palsy tidak ada kelumpuhan ekstremitas. Bell's palsy itu hanya tertuju, dia hanya pada nervus 7. Dia tidak ada kelumpuhan tangan, kelumpuhan kaki, mati rasa yang lain, tidak ada. Dia hanya pada wajah nervus 7, ya, facialis. Kemudian pada sindrom GBS tadi, ya, sindrom Guillain-Barré syndrome, kelumpuhan nervus 7 perifer yang bilateral, ya, bilateral, muka tampak simetris, tapi pasien tidak dapat memejamkan kedua mata. Kalau Bell's palsy, dia sesisi, dia tidak bilateral, dia hanya satu sisi, unilateral. Kalau dia GBS, dua-duanya bilateral kena, dan GBS kelumpuhan dari arah
bawah. Jadi biasanya pasien datang, dok saya awalnya lumpuh, tidak rasa apa-apa dari arah bawah, dari kaki ke atas, kita curiga GBS. Dan kalau dia bilang, dok saya mulai dari atas mata saya dulu baru sampai ke ekstremitas, kita curiga mengarah ke mistenia, bukan mistenia grafis, lalu kelumpuhan dari atas ke bawah. Bell's palsy itu hanya di daerah wajah saja kelumpuhannya, hanya kena sisi pada nervus facialis, sesisi ya, ingat sesisi unilateral. Kalau GBS itu bilateral, matanya tidak bisa tertutup dua-duanya. Ya, sama-sama tipe perifer, tapi Bell's palsy hanya kena satu sisi, tidak kedua sisi. Ya, dan tidak Bell's palsy hanya pada area nervus 7, tidak mengenai yang lainnya, tidak ada kelumpuhan, tidak ada mati rasa di ekstremitas. Bell's palsy hanya di depan, hanya di wajah, ya, tidak ada anggota gerak lain. Oke, paham nervus 7? Paham dokter. Oke ya, jadi ingat tadi ya, nervus 7 yang pertama adalah kamu lihat begini, nasolabialis sama sudut mulut, ya, nasolabialis sudut mulut. Lalu kamu minta tadi gerakan kerutkan dahi, alis, ya, kembungkan pipi, mulut monyong, menyeringai. Nah, itu yang kamu nilai. Dan ketuk tadi pada depan, bagian depan telinga. Kalau kamu ketuk dia ada kontraksi otot, berarti interpretasinya stratenya positif. Itu biasanya pada pasien tetanus. Kalau tidak ada, normalnya memang tidak ada. Normalnya tidak ada itu kontraksi otot saat kita ketuk, ya. Nah, untuk pengecapan lidah, ya. Jadi itu interpretasinya. Ingat interpretasinya. Jadi kalau kamu paham interpretasinya, soal CBT diputar-putar bagaimanapun kamu tahu. Ini diagnosisnya kemana? Patofisiologinya, paresenya di mana? Itu kamu tahu. Jadi interpretasi ini kalau kamu tahu saja ini 4 ini, biar 10 soal ini saya bikin 10 soal di situ kamu tahu jawab. Ya. Oke, lanjut nervus 8. Ya, jadi vestibulo cochlearis. Dia untuk keseimbangan dan pendengaran. Jadi lakukan tes Romberg keseimbangan. Di pasien minta berdiri dengan satu kaki di depan kaki lain, ya. Jadi tumit yang satu berada di depan kaki lainnya. Lengan dilipat pada dada dan mata lalu ditutup. Lipat lengan di dada, mata tutup. Jadi kita minta pasien melakukan sikap Romberg tadi selama 30 menit atau lebih. Jadi Pak berdiri, ya. Jadi ya, satu ke depan, tangan dilipat ke lengan, kemudian tutup mata. Kita lihat selama 30 menit. 30 detik. Nah, 30 menit. 30 detik. Kita lihat pasien mampu enggak. Di sini kita nilai fungsi vestibularnya, keseimbangannya pasien. Ya. Paham? Oke. Kemudian tes melangkah di tempat, strapping test. Pasien disuruh jalan di tempat dengan mata tertutup sebanyak 50 langkah dengan kecepatan biasa. Ya. Hasil tes dianggap tidak normal bila kedudukan akhir pasien beranjak lebih dari 1 meter dari tempat semula, ya, atau badan berputar lebih dari 30 derajat. Jadi pasiennya membelok, dia tidak lurus-lurus saja. Nah ini kita suruh, Pak jalan lurus saja ya ke depan kurang lebih 50 meter, ya. 50 langkah. Jadi misalkan Pak berdiri, ya, Bapak berdiri melangkah seperti biasa, ya, melangkah seperti biasa, tapi kita tutup matanya, ya, kita tutup matanya. Pak melangkah seperti biasa, tapi kita menutup mata, ya,
jalan saja lurus ke depan, ya. Jalan Pak, tutup matanya. Nah, jalan. Sorry. Jalan di tempat, dokter. Mata 50 langkah, saya disuruh tutup mata sebanyak 50 langkah dengan kecepatan seperti jalan biasa. Di awalnya dok, melangkah di tempat. Terus Di awalnya. Pasien disuruh jalan di tempat dengan mata tertutup sebanyak 50 langkah. Rombar kan tadi berdiri. ini yang stretching test. Stretching test, melangkah di tempat. Oke, melangkah di tempat ya. Nah, jadi Bapak tutup matanya, terus melangkah di tempat. Enggak deh, jalan, pasien jalan, melangkah, dia melangkah 50 langkah. Jadi kita lihat pasiennya itu dia beranjak bisa lebih dari 1 meter, tidak lebih beranjak lebih dari 1 meter dari tidak di tempat, sorry saya romber keseimbangan stretching test di jalan di tempat. Kemudian kita lihat pasiennya apakah dia maju berjalan ataukah dia memutar 30 derajat. Ya, Iva tutup matanya, kemudian jalan di tempat. Bapak jalan di tempat. Nah, jadi tesnya dianggap tidak normal kalau pasiennya jalan, ya, jalan lebih dari 1 meter, ataukah dia mutar-mutar, ya, atau pasiennya mutar-mutar 30 derajat. Itu berarti abnormal. Jadi interpretasinya tidak normal, ya, abnormal untuk stretching test. Nah, untuk tes keseimbangan yang satunya lagi namanya tes salah tunjuk, yaitu kita minta pasien dia merentangkan tangannya, kemudian dia menunjuk telunjuk pemeriksa, ya, ini telunjuk pemeriksa menggunakan telunjuknya. Jadi kalau dia salah berarti ada gangguan pada cerebralnya, cerebellarnya. Nah, jadi Pak rentangkan tangannya dulu, nah, kemudian tunjuk jari saya, tunjuk. Kalau dia bisa berarti normal. Kalau dia tidak bisa berarti ada gangguan vestibular, ya, vestibular pada cerebralnya, ya. Jadi ingat yang nervus 8 keseimbangan, ya, keseimbangan, menilai keseimbangan berarti tadi yang pertama romber hanya kaki, satu kaki di depan, di belakang kaki, di depan kaki lainnya. Kemudian tutup mata, tangan, lengan di atas. Kita nilai selama 30 detik. Dia mampu berdiri ataukah dia jatuh. Itu tes romber. Kalau tes stretching test, jalan di tempat, dan kita nilai kalau dia abnormal tidak normal, dia jalan lebih dari 1 meter, ataukah dia berputar 30 derajat, yang seharusnya hanya jalan di tempat. Salah tunjuk, jadi minta pasien rentangkan tangan, kemudian dia tunjuk. Kalau dia salah tunjuk berarti dia salah. Kalau dia bisa, berarti normal, ya. Jadi rentangkan tangan, Pak. Kita pemeriksa kasih jari kita di depan ataukah pen light, dia harus tunjuk, ya. Jadi tunjuk, Pak, tunjuk, langsung tunjuk. Kalau dia bisa, berarti dia normal, tidak salah tunjuk. Kemudian nervus 9 dan 10. Apa tadi? Perineal dan nervus vagus. Refleks batuk. Jadi gerisah bersamaan karena kedua saraf ini berkaitan erat, ya. Jadi pertama adalah pembentukan suara, ya, yang dipersarafi oleh cabang dari nervus 10. Kemudian pengucapan artikulasi kata-kata yang diurus oleh otot mulut masseter, pterygoideus lateralis, kemudian orbicularis oris, ya, otot lidah, laring dan faring.
kita nilai apakah ada kelumpuhan pada nervus-nervus tersebut yang mengakibatkan disartria. Disartria itu apa? Pelo, Belok. telor. Ya, orang sini bilang telor. Oh, bahasa Indonesianya pelo. Jadi tidak jelas. Disartria, bicaranya tidak jelas. Ya, jadi kita jelaskan pasien bahwa kita melakukan pemeriksaan nervus 9 dan nervus 10 untuk pemeriksaan apalagi 10 dan 9 dan 10 untuk apa dan apa lagi ya? Nah, Suara. apa 9 dan 10? Suara. Ada itu di manual, baca. Ini pembentukan suara laring. Aneh. Bicara ya sama terasa di bagian posterior lidah. Kalau nervus vagus untuk area laringfaring trachea ya, refleks batuk itu nervus 10, nervus vagus. Nah, jadi yang pertama adalah kita lakukan minta pasien menyebut kata A. A ya. Kalau kita dengar serak berarti curiga ada kelumpuhan ya di nervus 10 Sangius recurrens. ya. Jadi Pak sebutkan kata A, huruf A. A. Oh, bumi. A. Jadi kita dengar apakah dia serak atau tidak. Disfonia itu serak. Disartria pelo, bicara tidak jelas. Ya. S. Kita nilai kalau dia memang dia serak, oh kemungkinan lumpuh di persarafi di nervus 10 ya. Di percabangan laryngeus recurrens. Nah, kemudian kita periksa lagi, minta pasien mengunyah ya. Suruh pasien makan pada lunak cair. Dia tertelan atau tidak. Dia keselep atau tidak, disfagi atau tidak. Jadi pada pasien-pasien stroke kalau kelumpuhan nervus 9 ya tidak bisa pasien tidak bisa dia keluar dengan dok ini tadi serangan tiba-tiba lumpuh atau lemah separuh badan kiri terus saya kasih minum dok tidak masuk dia malah keluar jadi kasih makan kasih minum dia tidak masuk dia tidak tertelan dia malah keluar nah itu kita curiganya ada persarafan yang lumpuh ya kelumpuhan di saraf 10 maupun 9 dan 10 bilateral. Jadi sering dijumpai hemiparese duplex yang disebut sebagai kelumpuhan pada pseudobulbar ya, pseudobulbar. Nah, jadi yang kita nilai biasanya pasien punya keluarga datang tiba-tiba, tadi bapak saya tiba-tiba rubuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba jatuh. Nah, pas saat berdiri lumpuh separuh badan kiri, kaki kirinya, tangan kirinya tidak bisa menopang. Jadi kami bantu. Setelah kami kasih duduk dan kami kasih minum, itu pasien tidak bisa telan. Jadi airnya malah keluar lagi. Suruh minum, kasih minum dia malah keluar, dia tidak bisa menelan. Jadi kelumpuhan curiganya pada nervus 9 dan 10 ya. Oke, apalagi inspeksi palatum. Jadi pasien disuruh membuka mulut. Perhatikan palatum mole dan faring. Bagaimana sikap palatum mole, kemudian faringnya, uvulannya dalam keadaan istirahat
Dan bagaimana pula bila bergerak. Misalkan pada waktu bernapas atau bersuara, kita minta pasien menyebut A. Jadi Pak, buka mulutnya. Jadi palatum mole yang mana? Di Palatum mole ya, di dalam yang Kalau masih boleh. lunak, masih lunak. yang begini. Ufula yang begini. Salah saya salah kayak. Enggak, ufula kan yang Ya, begini. jadi ufula tuh yang menggantung, yang begini. Palatum mole. Ada palatum apa lagi? Palatum Durung. durung. Ada palatum durung, palatum mole. Durung yang lah, Yang keras. Langit-langit. yang keras. nah yang keras, yang melunak palatum mole. Yang bergerak saat kita bicara ufula. Ya. Jadi kita lihat apakah ufulanya itu palatum mole, ufulanya dalam keadaan istirahat atau bergerak. Jadi kita minta pasien bersuara atau bernafas biasa. Pak, buka mulutnya, buka mulut. Nah, jadi kita perhatikan, bilang apa? Nah, lagi. Nah, jadi kita perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Bisa bergerak atau tidak. Jadi interpretasinya adalah terdapat parese otot-otot faring dan palatum mole, maka dia tidak dia kelihatannya tidak simetris, ya. Jadi dia ada posisinya sedikit lebih rendah, ya. Sekalipun dia bergerak, itu biasanya dia tertarik ke bagian sehat. Jadi misalkan paresenya kiri, ya, kiri berarti ya kemungkinan yang bergerak hanya dia tertarik ke sisi yang sehat, ya, yang ke sisi yang sehat yang dia bergerak. Bila terjadi parese di keduanya, kan parese ini bisa sesisi, bisa keduanya, ya. Jadi kalau dia parese ke keduanya, berarti dia tidak bisa menggerakkan ufula, tidak dapat menggerakkan posisi ufula, dan arcus faringnya tuh dia lebih ke bawah, ya. Di arcus faring di belakang, faring itu di belakang faring. Ini paling depan masih palatum durung, palatum mole, sama ufula. Faring paling belakang, ya. Sudah kuliah Dr. Rizky atau belum nih? Belum. Review anatomi. Sebentar. Nah, kemudian itu untuk nervus 9 dan 10. Jadi kamu minta pasien sebut A, ya, sebutkan kata A. Kemudian kamu minta pasien mengunyah atau mengunyah dan minum air, sama inspeksi palatum, ya. Itu pada nervus 9 dan 10. Sekarang untuk pemeriksaan nervus 11, ya. 11 aksesorius untuk apa? Apa? 11. Sarafi otot leher tuh Untuk melihat bagian persendian otot bagian leher dan pergerakan Ya, jadi dia untuk yang motoriknya itu dia mempersarafi pada dia pada otot-otot laring, faring, trapesius, kemudian sternocleidomastoideus. Jadi pergerakan kepala juga, ya. Jadi kita minta pasien untuk menggerakkan bagian badan yang digerakkan oleh otot yang kita periksa dan kita tahan gerakan ini. Untuk mengukur tekanan otot sternocleidomastoideusnya dapat dilakukan dengan kita minta pasien menoleh ke kanan, ya, kemudian kita tahan dengan tangan kita yang ditempatkan di dagu. Kita bandingkan kekuatan otot kiri dan kanan, ya. Jadi misalkan Pak menoleh ke kiri, Pak, kiri, lihat ke kiri, kemudian kita tahan, kita lihat kekuatannya, ya, kita tahan, ya. Sama lagi, sisi lagi, kalau bikin kiri bikin kanan, Pak lihat lagi ke kanan, jadi kita tahan lagi, kita nilai kekuatannya, kita memberikan sedikit tahanan, ya, kita tahan. Kemudian otot trapesius itu di mana? yang di bawah. Oke. Jadi
tenaganya, kita periksa untuk otot trapesius itu tempatkan tangan kita di atas bahu penderita, kemudian minta bahu pasiennya angkat, tapi kita tahan, ya. Jadi, Pak angkat bahunya, ya, kita tahan. Kalian nilai kekuatannya seperti apa, ya? Kita tahan bahunya. Oke? Itu untuk yang trapesius. Yang tadi kan sternocleidomastoideus kita tahan gerakannya, melawan gerakannya. Kemudian untuk memeriksa kedua otot trapesius, pasien disuruh ekstensi kepala dan kita tahan juga, ya. Jika terdapat kelumpuhan pada satu sisi, kepala tidak dapat ditarik ke sisi tersebut. Kemudian kalau tadi bahu tidak dapat diangkat, ya. Lengan tidak dapat dielevasi ke atas. Jadi kita minta pasien ekstensi kepalanya. Jadi kepalanya naik, ekstensi. Kemudian kita tahan, ya. Kemudian kita tahan. Ya, minta pasien ekstensi kepala, kita tahan. Kita tahan. Nah, jadi kita perhatikan kepalanya bisa ditarik enggak ke sisi tersebut. Jangan sampai pasien tidak bisa ekstensi ke belakang, ya. Sama tadi bahu, kita nilai bahunya bisa diangkat atau tidak saat kita memberi tahanan, ya. Bisa melawan tangannya kita atau tidak. Jadi interpretasinya adalah, ya, saraf ini terdiri dari serabut motorik, ya. Jadi untuk saraf atau kranial 11 ini dia menginervasi otot tadi dua, sternocleidomastoideus sama dengan trapesius, ya. Kalau sternocleidomastoideus yang tadi gerakan menoleh kita tahan. Rotasinya bisa enggak pasiennya kita beri tahanan, ya bisa enggak rotasi kepalanya, ya. Kalau trapesius yang tadi menarik kepala sisi dia ke atas, kemudian kita tahan, ya. Dia bisa enggak mengangkat, menarik, memutar skapula serta membantu lengan posisi ke atas. Oh, jadi sambil pasien ekstensi kita tahan tangannya juga, kita lihat menilai, ya, dengan posisinya horizontalnya ke atas. Naikkan ke atas, elevasi, posisi horizontal. Horizontal ke atas kan, vertikal ke sana, ya. Jadi horizontal tangannya. Kita nilai juga mengangkat lengannya. Itu nervus 11, ya. Kemudian nervus 12. Nervus 12 adalah hipoglossus. Jadi dia menginervasi otot ekstrinsik dan otot intrinsik dari lidah. Jadi dia menggerakkan lidah, ya, menggerakkan lidah. Kita lihat otot-ototnya. Kemudian kita menilai, kita inspeksi, minta pasien membuka mulut dan perhatikan lidah dalam keadaan istirahat dan bergerak. Minta pasien menjulurkan lidah, ya. Menjulurkan lidah, perhatikan apakah posisi lidah simetris atau mencong. Pada paresis satu sisi, lidah dijulurkan mencong ke sisi yang mana, ya. Jika terdapat kelumpuhan pada kedua sisi, lidah tidak dapat digerakkan atau dijulurkan. Terdapat disartria tadi, cadel, pelok, ya, ataupun dispagi, sukar menelan. Selain itu juga didapatkan kesukaran bernafas karena lidah dapat jatuh ke belakang, ya, pangkal jatuh ke belakang karena paresis tadi. Nah, jadi kita minta pasien, Pak, julurkan lidahnya. Pas keluar lidah, Pak. Nah, dari keluar lidah kita lihat buka mulutnya dulu. Buka mulutnya, Pak. Nah, kita lihat posisi mulut lidahnya, ya. Dalam posisi diam ataupun bergerak. Setelah itu kita minta julurkan. Pak, pas keluar lidahnya. Nah, jadi keluar lidahnya kita lihat apakah dia lurus keluar ataukah dia mencong ke kiri atau dia mencong ke kanan, ya. Pada pasien-pasien stroke. Nah, kemudian
paresis. Jadi kalau parese nervus 12 ini dia menerima serabut saraf dari korteks tractus pyramidalis ya, dari satu sisi yaitu sisi kontralateral. Jadi misalkan lidah mencong ke kiri ya, mencong ke kiri, belok, berarti kontralateralnya dari tractus pyramidalis. Jadi berarti dia lumpuh yang ke ya, jadi kalau dia ke kiri jadi kontralateral. Kalau dia dysarthria lidah mencong ke kiri berarti kelumpuhannya kontralateral di tractus pyramidalis tuh, berarti bersilang. Oh, beliau udah terbiasa kalau nggak salah itu. Sudah tahu? Nah, jadi kalau tractus pyramidalis itu bersilang. Jadi kalau misalkan nervus 12 parese, kamu dapat untuk ekstremitasnya kan dia bersilang tuh di tractus pyramidalis, berarti otomatis motoriknya kelumpuhan ekstremitasnya itu yang sesisinya, kontranya. Berarti kalau kiri berarti kena kanan, kalau dia kanan berarti kena kiri. Ya? Oke. Kemudian untuk menilai tenaga lidah, kita suruh pasien menggerakkan lidah ke segala arah ya. Perhatikan kekuatan gerakannya. Kemudian pasien disuruh menekan lidahnya pada pipi. Kita nilai daya tekannya dengan jalan menekan jari kita ke pipi sebelah luar. Jika terdapat parese lidah bagian kiri, lidah tidak dapat ditekan ke pipi sebelah kanan, tetapi sebelah kirinya dapat. Ya, jadi misalkan kita minta Pak buka mulut, goyangkan lidahnya atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu yang kita nilai dulu. Setelah itu kita minta pasien, Pak lidahnya ke pipi, Bapak arahkan lidahnya ke pipi. Kemudian kita tekan. Kalau misalkan ada berarti otomatis dia parese tidak ke situ. Kalau kita raba dia tidak ada berarti kan parese, berarti dia tidak sampai di pipi. Ya, Pak coba ya pipinya, lidahnya ke pipi. Jadi kita raba, oh teraba pipinya, teraba lidahnya. Nah, berarti dia tidak parese. Kalau tidak ada berarti dia parese, kan dia tidak sampai, ya. Karena parese itu lumpuh, istilahnya lumpuh mati rasa. Kita suruh gerak pula kan tidak bisa gerak, ya. Begitupun sebelahnya, tetap kita lakukan sebelah berarti harus sesisi, ya. Kalau kedua sisi berarti bikin satu sisi, sebelahnya juga. Kanan lagi Pak, ya. Jadi kalau kita raba ada berarti aman. Kalau tidak ada ya otomatis yang kita curiga ada parese, ya. Parese, lemah. Parese itu kelemahan. Plegia baru lumpuh, ya. Jadi misalkan kekuatan motorik kalau 0 itu kan tidak ada gerakan sama sekali, ya. Tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan motoriknya 0 berarti dia lumpuh, ya, lumpuh. Dia plegia. Kalau dia misalkan kekuatan motoriknya 1 berarti parese, ya. Berarti misalkan dok kekuatan motoriknya kita nilai separuh yang bagian kanan 1 dok. Itu kan cuma gerakan ototnya saja, berarti hemiparese. Kalau 0 baru dibilang plegia, lumpuh, ya. Plegi lumpuh, parese lemah, ya. Sorry, tadi saya bilang lumpuh, parese itu lemah. Kalau lumpuh plegia, ya. Jadi ingat, ya. Pokoknya kalau kekuatan motorik 0 berarti pasti plegi, pasti lumpuh. Kalau di atas 1 sampai 4, ya, 1 sampai 4 berarti dia parese. Karena kalau 5 kan normal seperti biasa kita. Kalau dia angkat tapi bisa melawan kekuatan yang kuat berarti 4. Kalau tidak, power gravitasi saya sudah turun, ya. Oke. Setelah itu sudah kita ucapkan terima kasih pada pasien, saya sudah mengikuti pemeriksaan kita dari awal. Ada yang mau tanya? Untuk indera penciuman, kita sampaikan saya ke pasien bahwa kita mau melakukan pemeriksaan pemeriksaan saraf yang pertama, yaitu untuk menilai indera penciuman pasien, ya. Jadi
ataupun berdiri juga boleh sambil menutup mata, ya. Sambil menutup mata kita dekatkan penetesnya, ya. Jadi bisa yang berbau tajam, kopi kah, teh kah, ya. Nah, baru kita suruh pasien jangan langsung dua-dua, ke salah satu lubang dulu. Jadi satu lubang dia tutup dulu, dia cium, kemudian satu lagi, ya. Ya Pak, relax saja, Bapak cium, Bapak sebutkan ya ini apa, bahan apa yang Bapak cium untuk kami bisa menilai indera penciuman Bapak. Tutup dulu satu hidungnya Pak, tekan. Tutup mata juga ya. Lalu Bapak cium ya, hirup. Sudah Pak, tutup mata Pak. Kiri lagi. Kanan lagi, kiri ditutup, kanan yang cium lagi. Oke Pak, apa Pak? Nah, kopi. Oke. Jadi kita memberikan pengetesnya itu yang berbau tajam, ya. Kopi, teh, dengan interpretasi kalau normal-normal saja berarti normosomnia, ya. Normosomnia, ya. Kalau dia kemampuannya menurun berarti hiposmia, ya. Kalau dia malah meningkat, biasanya pada pasien-pasien yang hiperemesis gravidarum, yang baru hamil di semester pertama, mual muntah, ya, itu hiperemesis gravidarum namanya, yang sudah meninggi, itu biasanya sesuatu malah penciumannya lebih tajam. Coba kalian kalau keluar aja kalian kalau hamil di usia muda,